Sahabat terkasih, ketika tangan Yesus terentang antara langit dan bumi, Yesus dengan jelas telah memperlihatkan kepada manusia bahwa Ia telah menanggung serta menebus semua sakit dalam tubuh dan jiwa kita, sehingga di dalam Yesus, tubuh dan jiwa kita disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan dari semua kehausan akan hal-hal duniawi. Dan selalu ingatlah ketika kita menghadapi jalan buntu saat berada dalam kegelapan tanpa cahaya dan seolah-olah tidak ada jalan keluar, maka kita harus tetap mengingat, tetap berharap dan percaya bahwa Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih Spesial Paskah. Nah, kita sudah saksikan video pembuka ini ya. Iya. Betapa pentingnya untuk kita menyadari bahwa kita perlu disembuhkan, dipulihkan ya, tubuh kita, jiwa kita. Dan juga kalau kita menghadapi masalah, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan ya. Iya. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan. Nah, sahabat yang baik, biarlah hari ini firman Tuhan ini menjadi jawaban bagi kita dan menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa ya. Bapa, kami bersyukur Engkau sendiri yang telah menanggung semua kelemahan dan sakit penyakit kami. Kami bersyukur hari ini kami dibebaskan dan dipulihkan. Biarlah hari ini firman-Mu menjadi jawaban bagi kami dan kekuatan bagi kami yang membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes 19 ayat yang ke-28 ya. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Mari kita baca dalam versi The Passion Translation, Yohanes 19 ayat 28, demikian firman Tuhan. Yesus tahu misinya sudah selesai. Dan untuk menggenapi kitab suci, Yesus berkata, aku haus. Amin ya. Yesus sedang menggenapi semua yang ada tertulis dalam kitab suci ini ya. Ini adalah perkataan Yesus yang kelima dari 7 perkataan Yesus yang terakhir. Dan ini adalah perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan. Di mana Yesus berkata, aku haus. Lalu diberikan anggur asam oleh prajurit Romawi. Maka Yesus sedang menggenapi nubuatan tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias di kayu salib yang tertulis dalam Mazmur 69 ayat yang ke-22. Dalam Mazmur 69 ayat 22 mengatakan bahwa bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus, mereka memberi aku minum anggur asam. Jadi perkataan aku haus ini sedang mengungkapkan betapa beratnya penderitaan dan kesakitan yang harus ditanggung oleh Yesus. Bagaimana secara fisik tubuhnya sedang mengalami pendarahan dan dehidrasi yang sangat berat. Ya, ini sesuatu yang sangat berat yang dialami oleh Yesus ya. Sebab Yesus disiksa dan dianiaya dengan mahkota duri sepanjang kira-kira 7-8 cm. Itu tertancap masuk di kepalanya. Makanya darahnya mengalir dan terus turun dari kepalanya ini. Kemudian dicambuk 40 kali dengan cambuk yang tajam dengan bermata 3 dari tulang binatang. Jadi setiap cambuknya itu ada 3 mata dan setiap
matanya ini ada tulang-tulangnya seperti paku seperti tajam, itu ya, yang tajam ya. Nah, kemudian waktu dia dipaku dengan pasak panjang ya, bukan paku biasa, bentuknya agak tebal, pasak itu sekitar 12 cm kira-kira itu masuk ke sini, dan di bagian kanan kirinya juga dan kakinya juga ya. Dan kemudian dia dipaksa untuk memikul kayu salib yang berat ya, dengan melewati jalan Via Dolorosa yang sempit, yang licin, berbatu dan menanjak, naik, dan itulah situasi yang dihadapi oleh Yesus. Dan dalam situasi ini, Yesus benar-benar sudah berada di puncak penderitaannya yang sangat berat. Karena Yesus sedang menanggung semua penderitaan, kelemahan, dan sakit penyakit kita. Amin. Jadi ini adalah perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan, supaya melalui deklarasi kesembuhan dan pemulihan ini, tubuh dan jiwa kita disembuhkan dan dipulihkan. Amin. Nah, ini penting sekali ya. Tuhan mau menyembuhkan tubuh dan jiwa kita ya. Nah, perkataan Yesus, aku haus, ini juga sama seperti yang diungkapkan Yesus ketika bertemu dengan seorang wanita Samaria ya, yang hendak mengambil air di siang hari di sumur Yakub ya. Pada waktu itu adalah siang hari ya. Yang berkata pada wanita ini, berilah aku minum ya. Dan berkata bahwa kalau wanita ini minum dari sumur Yakub ini ya, dia akan haus lagi. Dan ini ditulis dalam Yohanes pasal yang keempat, yang ke-7 dan yang ke-13. Kemudian Yesus berkata kepada wanita Samaria ini dalam Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar seperti kepada hidup yang kekal. Sampai kepada hidup yang kekal. Seperti mata air yang memancar. Ya, memancar keluar terus. Keluar itu seperti disembuhkan, dipulihkan. Perjumpaan wanita Samaria ini dengan Yesus telah membuat wanita ini dibebaskan dari apa? Dari kehausan jiwanya yang selama ini hanya diisi oleh hal-hal yang duniawi ya. Yesus telah mengisi dan memenuhi, bahkan memulihkan kehausan jiwanya dengan kasih-Nya yang kekal. Sehingga kasih yang diberikan Yesus kepada wanita ini menjadi seperti mata air di dalam dirinya ya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Demikianlah juga dengan kita. Melalui perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan yang berkata, aku haus, maka Yesus telah menanggung dan menebus semua sakit dalam tubuh dan jiwa kita. Amen. Sehingga di dalam Yesus, tubuh dan jiwa kita disembuhkan, dipulihkan, dan dibebaskan dari semua kehausan akan hal-hal yang duniawi. Maka kasih-Nya yang kekal itu yang memenuhi kita. Amin. Kasih-Nya yang kekal yang memenuhi kita. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dalam Yohanes pasal yang keempat ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Nah, sahabat yang baik, wanita Samaria yang mempunyai 5 suami dan 1 pria tidak menikah ini juga menggambarkan sebagai kita, gerejanya Tuhan, yang selalu dan terbiasa dipuaskan oleh 5 indera kita, yaitu oleh mata kita, telinga, hidung, lidah, dan kulit kita. Dan yang keenam adalah angka manusia, yaitu kita dipuaskan oleh ego dan kedagingan kita, sehingga kehausan kita dipuaskan dari keenam hal ini. Ya, seringkali kita dipuaskan oleh hal-hal yang duniawi ini, kehausan kita ya. Nah, puji Tuhan yang ke-7 bertemu dengan Yesus, di mana angka 7 artinya adalah angka yang sempurna ya. Maka wanita Samaria ini dipulihkan tubuh dan jiwanya dari kehausan yang duniawi ini. Demikian juga dengan kita. Yesus sudah mengisi dan memenuhi hati kita dengan apa, saudara? Dengan kasih-Nya yang kekal itu. Sehingga tubuh kita, jiwa kita dibebaskan dari semua keinginan dan kehausan duniawi. Wah, itu luar biasa. Kita sudah dibebaskan dari semua
kepuasan duniawi itu. Karena kita diisi oleh kasih Tuhan. Kalau enggak nanti akhirnya mata kita, telinga kita itu menjadi celah untuk kita diisi oleh hal-hal yang duniawi ya. Dan renungan kita hari ini tadi ya, betapa luar biasanya ya. Amin, bahwa Yesus sudah menyelesaikan semuanya. Kita tidak perlu lagi, tidak bisa lagi haus dengan apa yang di duniawi ini. Nah, sahabat yang baik, saat ini kalau ada dari kalian yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka kitab kita akan baca sama-sama dari Yohanes pasal yang ke-7, ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum." Sahabat yang baik, Yesus adalah sumber segala-galanya. Dia sumber kasih, damai sejahtera, sukacita, hikmat, dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan roh, jiwa, dan tubuh kita. Sehingga roh dan jiwa dan tubuh kita hanya dipuaskan oleh kasih-Nya yang tidak terbatas dan yang kekal. Semua yang dari dunia tidak akan dapat mengisi, memenuhi, dan memuaskan roh, jiwa, dan tubuh kita. Sebab kehausan roh, jiwa, dan tubuh kita tidak akan bisa diisi, dipenuhi, dan dipuaskan dengan segala sesuatu yang duniawi. Semua itu hanya terbatas. Kebutuhan dan kehausan dari roh, jiwa, dan tubuh kita hanya bisa diisi dan dipenuhi, bahkan dipuaskan oleh kasih-Nya yang tidak terbatas, kasih-Nya yang kekal. Oleh karena itu, apabila roh, jiwa, tubuh kita haus, mari kita datang kepada Dia dan minum. Artinya kita tinggal buka hati kita dan menerima kasih-Nya dengan melimpah ke dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa kembali dalam acara Terang Kasih dengan tema perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan. Nah sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Kita akan baca salah satunya dari @alex.a_05. Kita akan baca ya. Shalom Terang Kasih, shalom juga Alex. Saya seorang pekerja swasta. Saya seringkali menghadapi tuntutan dari atasan saya, terutama dari pekerjaan ini yang mengharuskan saya mengikuti cara atau ego atasan saya. Saya harus bagaimana Pak Agus dan Mala? Terima kasih. Ya ini pasti Alex merasa tertekan ya, seperti itu ya. Pasti dia bergumul ya. Dia bergumul ya karena melakukan sesuatu yang mungkin bertentangan dengan hati nuraninya, mungkin seperti itu ya. Nah, dari kamu sayang? Ya, oke. Jadi Alex, kamu berdoa aja ya. Apa nih supaya menghadapi atasan yang seperti ini, hikmatnya dan responnya seperti apa ya. Memang di dalam hal ini Tuhan mau supaya kita juga ada satu proses untuk kita juga harus mengambil keputusan ya, begitu ya. Tetapi yang paling penting adalah minta hikmat Tuhan yang pertama begitu. Dan yang kedua ialah bagaimana meresponi hal ini. Karena Tuhan juga akan menolong Alex untuk bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini ya. Terutama yang paling penting adalah mesti bisa menguasai diri ya. Karena kadang-kadang kalau udah begini, aduh, jadi kesel, jadi naik. Kita mesti shalom, mesti tenang ya. Nah, minta Tuhan pimpin apa nih rencana Tuhan supaya ke depan Alex bisa ada di dalam rencana Tuhan seperti itu ya. Yang penting Alex ada dalam rencana Tuhan ya. Apapun itu, dan kalau tadi dikatakan atasannya itu mengharuskan Alex mengikuti cara atau ego dari atasannya ya. Ya seperti tadi dikatakan, berdoa, minta hikmat. Mengapa? Karena kita percaya bahwa setiap segala sesuatu di Roma 8:28 ya, untuk mendatangkan kebaikan buat kita ya. Mungkin melalui hal ini Tuhan sedang mengajarkan kita
untuk mengejar hikmat Tuhan. Iya, dan rencana Tuhan. Dan rencana apa Tuhan. nih rencana Tuhan ya? Iya, kalau aku menghadapi seperti ini di kantor, apa nih hikmatnya? Apa nih? Aku mau tangkep nih. Iya. Apa sebetulnya yang Tuhan mau? Di balik semua ini Di balik apa semua nih? ini Iya. dan apa yang menjadi rencana Tuhan dan apa yang menjadi keputusan Tuhan di dalam menghadapi situasi yang Iya. seperti ini. Jadi makin lama makin Iya. makin dekat dengan Tuhan Iya. dan peka akan pimpinan Tuhan. Luar Amin. biasa ya. Alex berdoa ya supaya kita mengambil keputusan dengan bijaksana dan di dalam pimpinan Tuhan. Jadi kita berdoa ya. Dan tentunya sahabat yang baik yang menghadapi situasi seperti ini, aduh gimana nih responnya? Boleh nggak kita berdoa, kita bawa kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang baik yang akan memimpin dan menolong kita keluar dari situasi seperti ini. Dan ya. memberi kita hikmat. Ya, itu Hikmat yang luar biasa yang dari Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin kita dipaksa untuk mengikuti atau ego daripada atasan kita, tetapi Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Menjaga kita ya. Dia menjaga kita dan memberikan kita jalan keluar dengan hikmat yang daripada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa buat Alex, saudara kami Alex yang hari ini sedang mengalami situasi yang berat karena mengharuskan bekerja sesuai dengan ego atasannya. Kayak berdoa, biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada Alex, memberikan juga kepada Alex strategi dan kebijaksanaan untuk mengambil keputusan dan melangkah dengan benar. Biarlah Roh Kudus memimpin Alex di dalam setiap situasi. Amen. Sehingga diberi anugerah dan kasih karunia untuk berespon dengan benar. Dan kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang pergumulan seperti ini menghadapi atasan yang mengutamakan keegoisannya. Kayak berdoa biarlah diberi hikmat untuk meresponi semua dengan benar. Kami percaya firman-Mu berkata bahwa Engkau membela orang benar dan Engkau sendiri mendengar doa orang benar. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Amin. Nah, kita sudah mendengar firman tadi, bahkan juga tadi telah dengan DM yang tadi disampaikan. Oleh sebab itu, apa yang perlu kita ingat supaya kita mengerti arti dari perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan. Yang pertama, perkataan Yesus yang kelima dari 7 perkataan Yesus yang terakhir ini adalah perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan. Di mana Yesus berkata, aku haus. Lalu diberikan anggur asam oleh prajurit Romawi. Maka Yesus sedang menggenapi nubuatan tentang apa yang akan dilakukan oleh Mesias di kayu salib yang tertulis dalam Mazmur 6 ayat 26, 9 ayat 22. Ya, dan yang kedua, perkataan Yesus, aku haus, artinya Yesus benar-benar sudah berada di puncak penderitaannya yang sangat berat. Karena Yesus sudah menanggung semua penderitaan, kelemahan, sakit penyakit kita. Jadi, ini adalah perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan. Supaya melalui deklarasi kesembuhan pemulihan ini, tubuh jiwa kita disembuhkan dan dipulihkan. Yang ketiga, perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan ini telah membebaskan tubuh jiwa kita dari keinginan dan kehausan duniawi. Amin. Sehingga kehausan tubuh dan jiwa kita hanya diisi, dipenuhi dan dipuaskan oleh kasih Yesus yang kekal ini. Amin. Nah, ini kasih yang begitu besar yang diberikan kepada Yesus kepada kita ini menjadi seperti apa? Mata air. Wah, luar biasa. Mata air di dalam diri kita yang terus menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Ya, sahabat yang baik, apakah selama ini kehausan tubuh dan jiwamu hanya diisi oleh kepuasan-kepuasan dari panca indera kita, ego kita, kedagingan kita, bahkan hal-hal duniawi? Mari, biarlah hari ini kita mau disembuhkan dan dipulihkan dan buka hatimu datang kepada Tuhan. Ya, sahabat yang baik, saat ini mari buka hatimu, buka hati kita semua. Persilakan Yesus masuk ke dalam hatimu dan memenuhi hatimu dengan kasih-Nya yang kekal dan damai sejahteranya yang melimpah. Sehingga kasih yang diberikan Yesus kepadamu ini menjadi seperti mata air di dalam dirimu yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan
besar. Di sana Tuhanku telah mati. Oh, kayu yang kasar, yang dihina dunia, berikan kelepasan yang kekal. Akulah sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus dosaku semua. Ku datang pada salib itu, ku kenal cintanya Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, saya ku dapat ampun dosa. Ku datang pada salib itu, ku kenangkan cinta Tuhanku. Ya, ku jatuh pada kakinya, saya ku dapat ampun dosa. Sungguh Bapa, kami bersyukur melalui perkataan Yesus tentang kesembuhan dan pemulihan ini. Kami mendeklarasikan kesembuhan dan pemulihan bagi tubuh dan jiwa kami. Kami percaya bahwa kasih-Nya yang kekal sudah memenuhi hati kami. Dan segala penderitaan dan kelemahan sakit penyakit tidak lagi berkuasa atas tubuh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.